Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah, berarti udah semangat lah nih ya kita untuk melakukan bimbingan klasikalnya. Semangat. Sebelum kita melakukan bimbingan klasikal, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa ya tadi kita bisa disyafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke teori, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Abi, Ardi, Ana, Masyura, Baki, ya, Dira, Anggraini, Humaira, Kaisa, Nazla, Nadira, Raisa, Mawada, Revani, Revana, Rezeki Manjani, Syed, Sifa, Zahira, Zakia, hadir semua ya anak ibu ya. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan apa tujuan ibu berada di dalam kelas anak ibu ini. Baik, di sini ibu akan menjelaskan tentang bimbingan klasikal yang berjudul Percaya Diri, ya. Percaya diri. Oke, yang pertama pengertian percaya diri. Apa itu percaya diri? Ada yang tahu? Coba dulu angkat tangan. Yang tahu? Baik, Saskia. Oke, mantap. Ada lagi? Siapa lagi? Nadira. Oke, optimis, mantap. Jago semua anak ibu. Tepuk tangannya dulu. Baiklah, ibu akan menjelaskan apa itu pengertian percaya diri. Percaya diri adalah merupakan salah satu aspek kepribadian yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka telah berpikir positif dan dapat menerimanya. Seperti yang anak-anak ibu yang tadi ya, seperti Saskia tadi yang dibilangnya apa tadi Saskia? Iya, yakin kepada diri sendiri. Oke, lanjut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri. Ada yang tahu apa faktornya? Nggak tahu. Nadira. Iya, mantap sekali nakku. Memang ada faktor dari mempengaruhi kepercayaan diri itu adalah orang tua yang utama ya. Yang mana orang tua
adalah informasi yang diberikan orang tua itu kepada anaknya lebih dipercaya daripada informasi yang diberikan oleh orang lain dan berlangsung hingga dewasa. Dari kecil informasi dari orang tua itu sangat valid, iya enggak? Betul kan? Kadang-kadang kan? Itu memang betul, itu kenyataan. Dan anak-anak yang tidak memiliki orang tua biasanya dia orang tua disia-siakan oleh orang tua akan memperoleh kesukarannya dalam memanfaatkan informasi. Dia kurang informasi, betul nggak tuh? Iya, betul. Itulah faktor-faktornya. Yang kedua, kawan sebaya. Di mana kawan sebaya merupakan faktor kedua yang sangat berperan pada kepercayaan diri. Iya enggak? Betul enggak kawan sebaya? Kadang kawan sebaya ini ada yang positif, ada yang negatif. Tapi bagiku yang di kelas ini semuanya yang kawannya yang positif ya anakku ya. Enggak ada yang negatif. Baiklah, Ibu terangkan lagi. Seringkali individu merasa memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Sayangnya karena lingkungan teman dan sebayanya menekan rasa percaya dirinya itu, menyebabkan rasa percaya dirinya itu hilang. Sikap yang sering diterima seperti itu seperti pembulian dan jenis lainnya. Yang selanjutnya, lingkungan di mana tinggal, seperti kayak lingkungan berpengaruh ternyata kan. Di mana masyarakat biasanya sangat kritis menilai, seperti kayaknya masyarakat menilai keadaan kita kan. Nanti kita bergerak ke sini, dilihat nggak, dipantau nggak sama masyarakat kalau udah pulang ke sekolah? Dipantau kan? Dipantau. Selanjutnya, ciri-ciri orang percaya diri, ada yang tahu? Nadira? Berani. Saskia? Inisiatif, kreatif dan optimis. Oke, tepuk tangannya dulu. Ada lagi? Berani mempresentasikan pendapatnya. Iya, pintar. Tepuk tangannya nakku. Baiklah. Di sini yang pertama adalah mempunyai inisiatif, kreatif dan optimis terhadap masa depan. Yang seperti kata Zaskia tadi kan, dia tetap optimis, yakin sama dirinya. Yang kedua, mampu menyadari kelemahan dan kelebihan diri sendiri. Jadi kita paham apa kelemahanku dan apa juga kelebihanku, ya. Jangan ketika kelemahan nggak bisa, kita harus membisakannya. Jangan memaksakan diri, ya. Oke. Selanjutnya, berpikir positif dan menganggap semua permasalahan pasti ada jalannya. Jadi apapun yang kalian dapat masalah, tidak mungkin tidak ada jalannya. Jika memang kalian merasa kalian tidak punya jalannya, coba cerita ke teman, mungkin yang teman kalian percayai. Kalau tidak terselesaikan, coba cerita kepada orang tua. Setelah orang tua, ketika di sekolah kalian bisa bercerita dengan guru. Apalagi guru bimbingan konseling, kalian bisa cerita langsung sama ibu, ya. Oke, selanjutnya, cara meningkatkan rasa percaya diri. Ada yang tahu apa caranya? Nadira? Minder, Bu. Iya, pintar. Tepuk tangannya dulu, nggak boleh minder berarti kan? Ada lagi? Berani tampil di kesempatan apapun. Oh, iya, pintar kali. Tepuk tangannya. Lagi? Tidak boleh terlalu Ya, nggak boleh over juga ya. Oke, tepuk tangannya dulu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan cara meningkatkan rasa kepercayaan diri. Yang pertama, sering latihan berbicara di depan publik atau public speaking. Ada contohnya, siapa yang tahu? Coba mau ada dulu contohnya public speaking gimana? Betul, literasi bicara di depan umum. Ya kan, di sekolah kita juga ada literasi kan? Ada setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, ya kan? Yang mana hari Selasa itu apa biasanya? Ayat-ayat pendek. Itu juga ada yang maju ke depan kan? Ada. Yang kedua, hari Rabu, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga ada kan? Kita maju ke depan hari Rabu, Kamis. Bahasa Inggris yang seperti sekarang ada kan, yang tadi public speaking. Hari Jumat baca Yasin kan.
Sabtu kita olahraga kan? Oke, selanjutnya berani tampil dimanapun dalam setiap kesempatan. Ada yang tahu maksudnya? Ada yang mau menjelaskan? Baik. Oh, apa? Contohnya seperti apa, Nak? Adanya acara Isra Mi'raj. Oh, Saira. Seperti contohnya dibilang berarti berani tampil itu seperti contohnya berani panggung ketika ada acara seperti Isra Mi'raj, maju ke depan ya untuk sholawat, ya kan? Ya. Yang selanjutnya bersikap optimis dan yakin. Tadi siapa yang bilang optimis? Apa ya? Zahira. Ya betul, bersikap optimis dan yakin. Yakin bahwasanya kita mampu. Jangan tanamkan di diri kita untuk aku nggak mampu, nggak boleh. Tanamkan aja di diri yakin aku mampu, aku mampu ya. Selanjutnya, tidak mudah putus asa jika gagal. Kalau gagal, kita coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Nggak mungkin kalau kegagalan udah berapa kali gagal, pasti ada menangnya juga nggak, berhasilnya juga nggak? Ada kan? Selanjutnya, menerima masukan dengan baik dari orang lain. Paham maksud dari sini? Paham. Apa itu? Menerima masukan dari teman, Ah, kerabat, iya. orang tua. Iya, pintar anak ibu. Ya, tepuk tangannya. Berarti kita harus menerima masukan dengan baik dari siapapun itu ya. Terutama kalau dari orang tua harus diterima nggak? Kalau dari guru harus diterima nggak? Harus ya. Selanjutnya, sadar bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang dikaruniai hak dasar yang sama, yaitu hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak untuk mencari kebahagiaan kita sendiri. Oke. Selanjutnya, hidup mandiri. Dalam arti mempunyai pikiran sendiri. Kayak kita punya kesimpulan masing-masing kan? Kita biasanya itu kesimpulan tidak bisa, ada berbedanya pasti, ya enggak? Ya kan? Mempunyai minat dan hobi sendiri. Nggak mungkin biasanya hobi kita berbeda-beda kan? Kalau ibu misalnya, hobi ibu untuk berenang. Ibu siapa hobinya sepak bola. Nggak mungkin ibu paksa kan dia juga ikut ke apa ibu kan? Jadi kita punya, jadi itulah namanya mempunyai hobi sendiri, punya hak sendiri ya. Selanjutnya, cara mengelola percaya diri. Ada yang tahu caranya gimana? Nih dia. Coba baca. Menampilkan pribadi yang sebenarnya. Iya, tidak perlu bersandiwara, ya enggak? Tidak perlu berdrama. Padahal itu bukan dirinya tapi dilakukannya. Ya, betul enggak? Betul. Yang kedua, bersikap sewajarnya. Tidak minder tetapi tidak juga over. Maksud dari sini adalah ya bersikap sewajarnya aja. Nggak perlu kita terlalu pengen dilebih-lebihi, tidak. Karena tidak pula nanti karena sikit udah minder di pojokan, nggak boleh ya anakku ya. Oke. Selanjutnya, belajar mengontrol dan mengendalikan diri. Jadi apapun yang terjadi jangan utamakan keegoisan, ya enggak? Ya, jangan utamakan emosi, nggak boleh ya. Harus mengontrol dan mengendalikan diri, harus bisa, ya, paham? Yang selanjutnya, pandai membaca situasi. Baca nak, bagaimana harus tampil percaya diri dan bagaimana harus bersikap sewajarnya. Ini hampir sama nggak sama ini? Sama kan? Coba. Jadi kita tuh, berbahasanya agak berbeda. Kenapa? Kita di sini kita harus pandai situasikan gimana keadaan sekarang, ya. Kalau ini adalah situasi kita. Oke, selanjutnya. Oke. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini Ibu akan ingin menanyakan kalian tentang kesimpulan dari materi Ibu, ya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kesimpulan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baiklah,
Ibu ingin salah satu dari kalian untuk maju untuk menyimpulkan dari pelajaran kita. Ada? Siapa yang maju? Ayo, Nadira, ya, maju di sini. Nggak apa-apa, kesimpulan aja. Untuk disimpulkan. Baiklah. Namanya siapa? Kenalkan dulu namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Nadira. Nadira. Jadi kesimpulan dari gambar-gambar yang telah ditunjukkan oleh Ibu Tentang kepercayaan diri. kepercayaan diri, kita tidak boleh minder atau over, terlalu berlebihan, menerima masukan dari orang lain, contohnya kerabat, teman, guru, dan lain-lain. Iya. Baik. Kesimpulannya, percayalah kepada Diri sendiri, ya. Supaya kita jadi berani, Uh, tidak boleh takut, iya. harus Biar bisa jadi hebat, ya kan? Biar bisa jadi hebat. Ya. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu untuk Nadira. Oke, mungkin dari semua apa Ibu tadi, teori Ibu tadi, Ibu akan memberikan dua video mengenai kepercayaan diri, ya. Oke, kita lanjut. Kita tonton ya, supaya kalian tuh paham gimana sebenarnya kepercayaan diri itu. Ya, Bu. Perlunya percaya diri, ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ayo anak. Yang ini tentang aku berani tampil. Ya, aku berani tampil tuh termasuk juga nggak ke dalam percayaan diri? Termasuk kan? Aduh, aku ingin jawab soal itu, tapi takut salah. Inilah dia, kurang percaya diri nggak sama jawabannya? Padahal dia udah kurang percaya diri kan? Padahal jawabannya udah benar kan? Tapi dia nggak mau maju. Ya benar. Ternyata jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab. Andi sudah pulang. Iya, Bu. Kenapa wajah lesu? Tadi di sekolah, ibu guru memberikan soal matematika. Sebenarnya jawabanku benar, tapi aku tidak berani menjawab karena aku takut salah. Kenapa harus takut? Lebih baik berani mencoba satu kali meskipun gagal daripada tidak pernah berani mencoba sama sekali. Itu tadi ada nggak Ibu bilang? Kalau gagal coba lagi ya kan? Ada nggak? Ada kan? Ini ibu punya sedikit cerita. Hei Gigi, apa kau akan tumbuh di sebelahku? Tidak, aku takut tumbuh. Kenapa? Ini takut-takut dia nih. Aku takut nantinya tidak ada yang merawatku dan aku pun layu. Ini namanya apa? Coba dulu. Ini apa namanya? Biji tadi contoh dari orang yang overthinking, terlalu over, memikirkan yang tidak mungkin, misalnya belum terjangkau, ya kan? Termasuk nggak tadi ke dalam teori? Ada kan? Aku takut saat aku tumbuh nanti aku akan ditebang dan diambil kayunya. Karena terlalu takut, biji dua pun tidak mau tumbuh, sedangkan biji satu pun menemukan tumbuh. Tidak, aku takut. Biji dua pun tumbuh besar, sementara biji satu masih berupa biji. Suatu hari ada seekor ayam yang lapar. Melihat ada Inilah dampaknya karena kurang apanya tadi. Inilah namanya. Jadi inilah kalau ayamnya ini bisa dibilang inilah kegagalannya dari dia yang nggak kepercaya diri tadi. Jadi ya ujung-ujungnya dia hanya membunuh dirinya sendiri kan. Jadi cobalah anak-anak ibu, dari sinilah pelajarannya, kita harus percaya diri ya. Ya, Bu. Akhirnya biji itu pun dimakan oleh ayam. Sementara biji satu tumbuh subur dan dirawat oleh masyarakat serta bermanfaat bagi orang banyak. Nah, Andi, tidak perlu takut tampil menunjukkan dirimu. Tidak perlu takut salah. Orang-orang sukses di luar sana adalah orang-orang yang berani tampil dan maju. Baiklah Bu, Andi tidak akan takut lagi. Andi akan menjadi anak pemberani biar sukses.
Jadi pelajaran kan, ternyata orang tua juga perlu kan perannya kan di dalamnya, betul nggak? Kalau orang tuanya tadi nggak mengajari dia kayak gitu, dia masih tetap tidak pede kan, tidak percaya diri kan. Nah, itulah pentingnya orang tua. Jika gini nak, kalau kita tidak punya orang tua, kita bisa ke misalnya adik ayah kan ada. Bisa ke nenek kan ada. Jadi nggak perlu jadi sesuatu itu tolong ceritakan ke keluarga kita sendiri. Orang tua itu bukan berarti hanya orang tua ibu dan ayah, tidak ya, tidak. Adik ayah juga orang tua kita, nenek juga orang tua kita, kakak kita juga orang tua kita, betul nggak? Betul, Bu. Jadi jangan pernah mendam perasaan kalian tuh sendiri. Jika tidak mempercayai keluarga, cobalah percaya orang yang di sekolah nih. Kayak teman sebaya juga perlu nggak? Perlu. Dan bagi teman sebaya yang kawannya juga cerita, itu jangan ceritanya kemana lagi, ya. Cukup di kalian, cukup kalian selesaikan. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan, coba bantuan gurunya, ya. Paham? Paham ya nak? Oke. Anak-anak, siapa yang berani maju menjawab soal ini? Saya, Bu. Baiklah, Andi, silahkan maju. Wah, jawabannya benar. Jadi pede dia kan. Setelah itu ternyata berdampak ya kan nak kan. Jadi pede dia kan untuk maju ke depan kan. Jadi lebih percaya diri lagi kan. Oke, kita lanjut video kedua ya. Oke. Yuni, Bang. Ya Zaira. Zaira maju dulu ke depan. Coba kesimpulkan apa menurut Zaira kita dapat pelajaran dari menonton video ini. Tidak perlu minder. Tidak perlu minder. Yang pertama lagi? Tidak perlu minder dengan fisik. Dengan fisik, dengan prestasi. Dan dengan lingkungan. Tak perlu minder berarti ya. Oke, tepuk tangannya dulu. Ada lagi yang mau jawab? Ada lagi mau diterangkan? Sudah? Sudah. Ada yang mau jawab lagi nak? Ayo jawab lagi. Dan pelajaran kita dari video ini adalah yang utama, tak perlu melihat orang, ya, tidak perlu mengikut-ngikuti tren. Kalau kita tidak mampu, tidak perlu dipaksakan. Kalau memang trennya itu membangkitkan diri kita untuk belajar, nggak apa-apa. Tapi kebanyakan tren sekarang nggak ada yang untuk membangkitkan belajar ya. Nggak perlu diikut-ikuti. Kayak tadi, harus inner beauty-nya harus seperti berkulit putih, harus berkulit, jadi harus kulit hitam nih ya. Harus jadi kulit putih. Nggak perlu diikutin kan? Karena orang standar kecantikannya itu berbeda-beda. Sebagian kayak tengoklah orang barat lebih suka dia yang kulit eksotik kan, yang agak-agak hitam, atau kuning sawo. Oke? Oke lah, baiklah. Di sini ibu akan membagikan LKPD untuk anak-anak ibu sekalian. Ini ibu bagikan per grup ya. Ini grup. Oke, baik. Nanti. Ini kelompok Nadira ya. Ini Zahira. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita nggak? Ya kan? Jadi diisi ya Nak ya. Diisi yang mau ada. Jangan dulu. Ya, ini bukumu tadi. Anak. Tengok dulu yang mana pun boleh. Udah aku matiin? Itu yang apa? Yang mana? Itu berbeda nggak nak? Posisi bimbingan klasika. Tengok dia. Itu apa? Beda-beda dia anakku. Beda-beda perintahnya. Coba dicek. Beda-beda ya. Itu memang dua dia kayak apa? LKPD-nya. Tapi tengok dia berbeda-beda pertanyaannya ya. Di kelompok 2 Nadira boleh maju ke depan. Nak, silakan refleksikan hasil dari lembar jawaban kalian.
Oke. Udah, Nana semuanya tolong diperhatikan. Temannya akan memberikan kesimpulan dari hasil LKPD-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat nih. Iya, lebih semangat lagi. Lagi ya dengan pantun. Buah semangka dibelah 3. Jangan dibelah dari tengahnya. Barang siapa yang tidak menjawab salam saya doain lari jodohnya. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 yang beranggota Nadla Umairah, Raisa Najwa, Said Hafiz Ansari, Parija. Pengertian percaya diri. Percaya diri adalah berani tampil tanpa basa-basi dan bisa mencari kesempatan dalam kesempitan untuk tampil atau public speaking di mana saja dan tidak perlu minder karena fisik, prestasi, dan sifat khusus. Karena hal itu bisa menghancurkan kepercayaan diri kita. Oke, selanjutnya. Hal apa yang membuatmu minder atau tidak percaya diri? Ketika diejek, contohnya bullying. Ada orang yang iri ketika dia public speaking di mana saja dan kapan saja. Dengki karena kepercayaan diri seseorang, sedangkan dia minus, ya karena dia terlalu over atau berlebihan. Oke. Menurut Anda, bagaimana seharusnya sikap Nadira ketika mendapat pertanyaan dari guru? Menurut saya harus lebih percaya diri. Dia percaya diri, tapi ada seseorang yang tinggi karena dia itu terlalu minder terhadap fisik, prestasi, dan sifat khusus seseorang. Iya. Alasannya karena dia kan siswa yang berprestasi. Jadi tidak boleh minder karena fisik, prestasi maupun sifat khusus. Oke. Kasus Tony merupakan peserta didik yang pemberani ketika bersama teman-temannya. Tetapi Tony selalu tidak percaya diri ketika diminta untuk harus berani, gak boleh minder karena fisik seseorang, prestasi, sifat khusus. Sikap dalam menjelaskan upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan percaya diri. Berani tampil, percaya diri, gak boleh minder, jangan insecure, harus optimis, berpikiran positif, dan lain-lain. Terima kasih. Saya sekian dari kelompok 2. Ada pantun nih. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Ameli, wabillahi taufiq wal hidayah. Sepertinya anak ibu sudah menguasai teori yang ibu sampaikan, ya kan? Ya, mungkin dalam teori ini ibu ada kesalahan paham, perkataan ibu atau apapun itu, ibu minta maaf. Jika ada pertanyaan lagi, boleh kita bertanyakan sekarang lagi. Adakah pertanyaan lagi? Dari kesimpulan Nadira, kita tahu kan? Sudah mengerti kan? Sudah paham nggak anak-anak ibu? Baiklah. Terima kasih untuk kerjasamanya dalam pembelajaran ini. Ibu ucapkan sangat-sangat terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari pelajaran ini kita belajar lebih percaya diri lagi di diri kita. Ya, anak-anak sekalian, jangan pernah sungkan untuk mengutarakan apa yang kita rasakan. Apalagi ketika ditanyakan kepada kita, silakan jawab saja. Mau itu salah atau benar itu urusan belakang. Yang penting percaya diri dulu, ya. Selanjutnya
tidak terlalu over, tidak masalah. Oke, baik, Ibu akhiri pelajaran Ibu